Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah poin yang ke-59 ya. Bagian yang ke-59. Madza yaf'alu man syatamahu aw sabbahu ahadun wa huwa shaim. Pertanyaan yang ke-59, apakah yang harus dilakukan oleh orang yang dicela dan dicaci maki oleh orang lain sedangkan dia dalam keadaan shaum. Al-jawab yaqul inni shaimun. Maka jawabnya adalah mengucapkan inni shaimun. Apa jawabnya? Iya. Ini shaimun. Bahwasanya aku berpuasa. Itu jawaban bagi orang yang sedang puasa, ya. Apabila orang tersebut, ya, dicaci maki oleh seseorang. Ya, assalamualaikum. Wala yujari fi sibabihi wa syatmihi. Tidak boleh membalasnya, tidak boleh membalas, ya, caci maki dan celaan orang tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan para ulama mengatakan yanbaghi lis-shaim idza sabahu ahadun aw qatalahu an yaqula jahran inni shaim. Bahkan dikatakan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang sedang puasa apabila dicaci maki, dicela, ya, supaya mengucapkan dengan jelas kata-kata inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, lafadznya bagi Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila, ya, seseorang di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfus, maka jangan rafas. Rafas itu perkataan yang jorok yang menjurus kepada hubungan suami istri. Wala yaskhab, tidak boleh teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun ya aw qatalahu, apabila ada seseorang yang mencela dia, mencaci maki dia atau memerangi dia, falyaqul, ucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Seperti itu. Itu kalau kita dicaci maki, kalau kita dicela oleh orang lain. Maka begitu cara menghadapinya.
Begitu cara menjawabnya. Dia mengatakan ini soim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang kedua, begitu pula di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain. Masih dari Abu Hurairah. Dengan redaksi, Ida asbaha ahadukum yauman so'iman. Apabila salah seorang di antara kamu pada suatu hari sedang berpuasa, fala yarfus, jangan rofas. Jangan berkata yang jorok yang mengarah kepada pergaulan suami istri. Wala yajhal, dan tidak boleh bertindak tanduk membodoh-bodohi dirinya atau belaga bodoh. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu, apabila salah seorang di antara kamu yakni dicela atau diperangi, ya, maka falyaqul ini shaim, maka katakanlah sesungguhnya aku shaim. Aku sedang berpuasa. Ini shaim, aku sedang berpuasa. Begitu jawaban yang mesti dia lakukan. Ya, wala tastum mubtadi'an wala mujawiban. Di dalam kitab Subulus Salam, Imam Sunani mengatakan fala tastum mubtadi'an wala mujawiban. Jangan kamu mencela, yakni memulai mencela, atau jangan kamu membalas mencela. Kata-kata fala tastum mubtadi'an maksudnya kamu memulai mencela. Kalau kata-kata palatastum mujawiban, kamu membalas mencela, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan seperti itu. Dan inilah yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberitakan supaya seperti itu. Karena apa? Karena orang yang berpuasa adalah orang yang sedang membentengi dirinya. Sehingga dia yakni akan berupaya untuk membentengi dirinya, tidak terbawa emosi dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita bacakan keterangan tadi, maka jelas bahwa yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa ketika dia dicaci maki, dicela, diperangi, dia mengucapkan ini shaim. Bahkan kata Rasul, ya, jahron, dengan apa? Dengan keras, dengan terang. Selanjutnya yang ke-60, ma hukmu man akala aw syariba nasiyan. Apa hukum orang yang makan atau minum, ya, nasiyan, lupa, sedangkan dia sedang apa? Sedang berpuasa. Hukum orang yang berpuasa yakni makan, maka jika tidak disengaja maka apabila dia makan dengan tidak disengaja, maka tentu saja tidak batal, ya. Disebutkan idza akala aw syariba nasyan fa shaumuhu sahih. Apabila makan atau minum dengan tidak disengaja maka puasanya sah. Sawaun fi shaumil fardhu aw tatawwu. Apakah pada waktu puasa fardu ataukah puasa sunnah, ya, yakni puasanya tetap sah. Seperti itu. Dia puasa wajib tetap sah, dia puasa sunnah juga tetap sah. Jadi kalau ada orang dia sedang berpuasa kemudian dia lupa lalu makan, maka puasanya tetap apa? Tetap sah. Fa shaumuhu sahih yukmiluhu wala syai'a alaihi.
Dan itu tidak perlu diulangi karena telah sabit keterangan di dalam kitab Bukhari Muslim, Nabi kita yang mulia bersabda, manasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu. Hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Fa inna ma'at amahullahu wasaqahu, sesungguhnya orang tersebut ketika makan dengan tidak disengaja, berarti Allah telah memberikan kepada dia makan dan Allah telah memberikan kepada dia minum. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan ini berlaku yaitu dalam saum fardhu atau saum tatawwu. Selanjutnya soal yang ke-61, idza sami'ta al-muadzina lil fajri. Apabila engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan untuk salat subuh, ya, wa idza ya sami'tu wa idza sami'tul muadzin, idza sami'tul muadzina lil fajri, apabila aku mendengar muadzin mengumandangkan azan fajar, wa ana atasaharu, sedangkan aku yakni sedang sahur, famada asna, ya, apa yang harus aku perbuat? Maka al-jawab atawaqqafu, ya, aku diam antana wuli ta'ami wa syarab, dari mengambil makanan dan minuman. Mungkin ini redaksi tanya jawabnya harusnya jawabannya tatawaqqafu. Karena di sana pertanyaannya idza sami'tul muadzina lil fajri, apabila aku mendengar salat, ya, mendengar muadzin mengumandangkan adzan subuh. Wa ana atasaharu, sedangkan saya sedang sahur, mada asna, apa yang saya perbuat? Harusnya jawabnya tatawaqqafu, ya, yakni engkau berhenti antanabuli ta'am wa syarab, dari mengambil makanan dan minuman tersebut. Dan saya kira jawaban ini adalah jawaban yang standar. Karena apa? Karena memang umum para ulama memberikan penjelasan seperti ini. Ya. Jadi kalau sedang makan dan minum, kemudian apakah yang harus kita lakukan ketika apa namanya? Iya, ketika sedang makan dan minum? Maka jawabnya seperti tadi. Tentu saja orang yang mendengar dikumandangkannya azan, ketika dia sedang makan dan minum, maka dia harus berhenti. Selanjutnya, mada sunnah fi waktu sahur wal fitr. Apakah sunnah di waktu sahur dan di waktu berbuka? Al-jawab as-sunnah ta'khirus sahur. Adapun yang sunnah, ya, di waktu sahur dan di waktu berbuka adalah, yaitu sunnahnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi itu sunnahnya. Kalau waktu sahur berarti diakhirkan. Kalau waktu sahur, ya. Kalau waktu berbuka, iya. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan ketika seseorang sedang, ya, sahur dan berbuka. Dan tentu saja, ya, mengakhirkan berbuka, mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka, itu merupakan sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa sahur adalah sesuatu yang hukumnya sunnah.
Ya, sahur hukumnya sunnah. Yustahab liman arada siyam an yatasahar. Disunahkan bagi orang yang hendak puasa untuk sahur. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah. Dan keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat babu barokati sahuri min goiri ijab. Apa itu? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bab tentang berkahnya sahur min goiri ijab, ya, bukan karena hukumnya wajib. Li anna Nabi sallallahu wa ashabahu, ya, wasolu balam yudhikaris suhur. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka pernah wisol. Dan tidak disebut kata-kata sahur. Berarti kan itu menunjukkan bahwa sahur itu tidak apa? Tidak wajib. Kalau wajib pasti tidak akan apa? Tidak akan wisol, tidak akan menyambung puasa. Ini diterangkan di dalam kitab Fathul Bari. Begitu pula di dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Zaid bin Sabit radhiyallahu an menceritakan annahum tasaharu ma'an Nabi sallallahu, bahwasanya mereka bersahur bersama dengan Nabi sallallahu. Summa qamu ila salat. Kemudian mereka pergi untuk mendirikan salat. Maka Nabi sallallahu mensunnahkan sahur. Ya, mensunnahkan sahur. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Al-Jassos dalam kitabnya Ahkamul Quran. Bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Dan tentang hukum sahur itu sunnah, itu sudah menjadi ijma' para ulama. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan ajma'u ala anna sahura mandubun ilai. Di dalam kitabul ijma' Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama telah ijma' sahur itu sunnah. Begitu pula Qadhi Iyad, Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan Badruddin Al-Aini. Dan sahur ini memiliki keutamaan. Sahur itu memiliki keutamaan. Apa itu keutamaannya? Di antaranya adalah as-sahur fihi barakah. Sahur itu di dalamnya ada berkah. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Dan keberkahan sahur dengan beberapa sebab, diantaranya karena ittiba'us sunnah. Orang yang sahur itu mengikuti sunnah. Kemudian mukhalafah ahlil kitab, menyelisih ahli kitab. Ahli kitab itu mereka tidak sahur. Jadi sahur itu enak, nikmat, udah enak, udah nikmat, mengikuti sunnah. Udah begitu menyelisih ahlul kitab. Kemudian wattaqwa bihi 'alal ibadah, supaya ibadahnya kuat. Kalau orang itu sahur, biasanya puasanya kuat. Begitu pula waziyada bin nasyat, menambah semangat, menambah gairah. Kemudian wa mudafa'ati, ya, wa mudafa'atu su'il khuluq,
alladzi yusiru al-ju' dan menghilangkan akhlak yang buruk ya lantaran terjangkit kelaparan atau terjangkit rasa lapar. Biasanya kalau rasa lapar kan pura laut pulit gitu. Enggak mau diem. Juga dengan sahur wa tasabuhu bi shadaqah ala man yas'aluhu iddaka. Menjadi sebab dapat memberikan sedekah kepada orang yang meminta pada saat sedang berlangsungnya sahur. Ayyastami ma'ahu alal akli. Atau dapat berkumpul bersama pada saat makan. Kemudian watasabub lidzikri wa du'a. Ketika puasa, ketika sahur menjadi sebab dia bisa berzikir. Ya. Di waktu sahur. Kemudian berdoa juga berdoa. Dan itu berada pada waktu yang besar peluangnya untuk diijabah. Dan juga mendapati niat puasa bagi orang yang dia lalai sebelum tidur. Inilah sahur. Makanya sahur ini ya sudah nikmat ya, mendapatkan pahala. Mengakhirkan sahur. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sahur. Diceritakan oleh Zaid bin Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Zaid bin Sabit mengatakan anagum tasahur Muhammad SAW thumma qamu ila sholati. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Zaid bin Sabit menceritakan kepada dia, sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, mereka sahur bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tsumma qamu ila sholati, kemudian setelah mereka sahur, tsumma qamu ila sholat. Kemudian mereka berdiri untuk menuju ke sholat. Qultu, aku bertanya, yakni maksudnya Anas bin Malik bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara beres sahur dengan apa? Iya. Dengan azan subuh. Qala qadru khamsina ayat. Yakni seukuran 50 ayat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Mungkin saudara kita yang munculnya apa tuh? Imsak ya. 10 menit biasanya ya. Itu mungkin ini. Beristinbat dari sini. Mungkin. Karena apa? Karena ketika ditanya ya, kam bainahuma, berapa tuh jarak di antara beres sahur menuju ke sholat? Berapa tuh jaraknya? Qadru khamsina ayat. Makanya berdasarkan keterangan ini diterangkan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, al-hadis fihi dalala ala istihbabi tasahur wa ta'khirihi ila qaribi tulu'il fajri. Hadis tersebut di dalamnya menunjukkan disunahkan sahur dan mengakhirkan sahur ila qaribi tulu'il fajri, sampai dekat terbit fajar. Dan kadarnya setelah sahur sampai azan dikumandangkan berapa tadi? 50 ayat. 50 ayat. Kalau 50 ayat berapa lama tuh? Ya tergantung yang bacanya. Kalau yang bacanya lancar ya mungkin lebih singkat begitu. Kalau yang bacanya bleta-bleto ya mungkin lama. Tapi kalau kita mengambil galibnya ya tentu saja di antara keduanya kurang lebih ya 10 menitan. Jadi mungkin di antara sebab munculnya imsak gitu. Ya mungkin itu mungkin. Ya, mungkin itu. Cuma sayangnya imsaknya di kita itu dianggap sebagai waktu apa? Waktu subuh atau akhir sahur. Padahal sebenarnya
Itu hanya penjarakan saja. Untuk persiapan apa? Persiapan sholat. Selanjutnya yang ke-62. Mas sunnatu fi waqti sahur wal fitr. Apakah gerangan sunnah pada waktu sahur dan berbuka? Apakah gerangan yakni sunnah pada waktu sahur dan berbuka? Al-jawab ya. Jawabnya apa? As-sunnatu ta'khiru sahur wa ta'jilul fitr. Ini pertanyaannya ya mirip dengan ya ini pertanyaan sama dengan yang tadi ya. Dan di sini disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab ini atau penjelasan ini bahwa sunnah ketika sahur dan fitr adalah yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian berikutnya 63, mas sunnah fima yuftiru ali shaim. Apakah sunnah yang ya apakah sunnah pada saat orang yang berpuasa ini berbuka? Maka jawabnya al-jawab as-sunnatu al-iftaru ala rutab. Sunnahnya adalah yaitu al-iftaru ala rutab, yakni berbuka ya dengan memakai apa? Rutab. Apa itu rutab? Korma basah. Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa berbuka dengan rutab ini sunnah hukumnya. Ya. Rutab itu adalah kurma basah. Dan orang yang memakan kurma basah itu bukan berarti apa? Bukan berarti dia tidak minum ya. Saya sudah pernah menerangkan kemarin. Saya ulangi lagi bahwa sunnah pada saat orang puasa itu berbuka adalah al-iftar ala rutab. Ala rutab itu adalah berbuka dengan memakan kurma basah. Fa ilam tajid, apabila tidak ada kurma basah, fatamrun, maka tamr. Tamr itu adalah kurma kering. Fa ilam tajid, apabila engkau tidak mendapatinya, syarital ma, maka engkau ya apa katanya? Minum air. Saya sudah pernah terangkan kemarin bahwa kalimat ala rutobin, berbuka dengan rutob, itu bukan berarti tidak minum air. Tetapi dia memang makan apa? Makan kurma rutob, yaitu kurma basah. Dan gak disebutkan dia minum air. Tetapi sudah dimaklumi bahwa kalau orang itu makan, maka biasanya kalau orang minum belum tentu begitu kurang lebihnya. Ya. Jadi harus bisa dimengerti bahwa ketika memang orang itu minum ya belum tentu makan, tapi kalau makan sudah pasti. Jadi tolong difahami tentang masalah ini. Adapun bagaimana cara berbukanya itu kan, apakah makan dulu atau makan kurma dulu? Jawabnya makan kurma terlebih dahulu. Dan kita akan tahu begitu orang itu berbuka bismillah, maka dia makan kurma ya. Setelah makan kurma basah kemudian didorong dengan minum, kemudian apa tuh? Membaca doa dhahabal dhama'u wabtallatil uruku wa fabatal ajru insyaallah. Begitu caranya. Dhahabal dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruku, telah basah kerongkongan. Wa fabatal ajru, dan telah tetap ganjaran insyaallah. Bapak sekalian bisa dipahami barangkali ya? Ya, bisa dipahami. Nanti kalau umpamanya kurma basah tidak ada, kurma kering tidak ada, berarti tinggal apanya tuh? Airnya doang. Jadi tanpa apa? Tanpa kurma basah dan kurma kering, begitu ya, Pak ya. Ya. Gorengan itu bahkan bab wajib, bukan? Itu mah bab kepentingan. Ya. Memang di kita ada sesuatu yang telah menyingkirkan kurma. Gorengan itu.
Bahkan berbuka puasa tanpa kurma kayaknya biasa aja. Tapi kalau tanpa gorengan, demo itu. Ini sudah mulai apa namanya? Sudah mulai kehilangan ya kepekaan terhadap sunnah. Jadi barakallahu. Selanjutnya lagi. Jadi kalau kita ini berbuka, ya hendaklah dengan kurma basah. Begitu. Kita berbuka dengan kurma basah. Dan itu sudah sama-sama maklum ya. Tentang berbuka dengan kurma basah. Karena memang begitulah yang disyariatkan. Ketika orang itu berbuka, maka dia dengan kurma basah. Ya. Disebutkan seperti itu. Dan ketika berbuka dengan apa? Dengan kurma basah kita merasakan adanya nikmat yang luar biasa. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Anas bin Radhiyallahu ditulis dalam kitab Al-Awtar. Imam Syaukani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan hujjah karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin. Nabi SAW itu berbuka dengan kurma basah. Qabla an yusolliya, sebelum sholat. Sholat apa? Sholat apa? Maghrib. Itu dalil bahwa buka dulu, sholat dulu. Hah? Buka dulu. Makanya orang kampung buka dulu. Ya. Adanya nanti. Terutama muadzin. Buka dingin DWK. Udah beres bukanya baru apa? Ada. Teman-temannya ketinggalan. Yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya. Fa illam takun rutobat, apabila tidak ada kurma basah, fatamaratun. Tamarat adalah kurma kering. Fa illam takun tamaratun, apabila tidak ada tamarat, kurma kering, hasawatin min ma, maka meneguk air beberapa tegukan. Dan sunahnya meneguk air itu 3 kali tegukan. Itu adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa begitulah cara berbuka ketika orang itu apa? Berpuasa. Begitu cara berbukanya. Memakan kurma basah, kemudian kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada. Tapi ketika makan kurma basah bukan berarti tidak minum. Ketika makan kurma kering bukan berarti tidak minum. Tetapi tetap diawali dengan memakan kurma basah. Memakan kurma basah, memakan kurma kering. Nggak usah dibahas bab air. Dan air mah kalau darurat, kormaan. Begitu. Selanjutnya 64. Madayas naman kana maridon. Apa yang mesti diperbuat oleh orang yang sakit. Wa akhbarahu al-attiba. Para dokter mengabarkan kepada dia. Bi anna marodohu. Bahwa penyakitnya. La yurja'u bur'uhu. La yurja bur'uhu. Tidak diharapkan kesembuhan. Aukana kabiron. Atau dia itu. Yakni sudah tua renta. Waman fi hukmihima, dan siapakah yang berada pada hukum keduanya. Ya. Kemudian al-jawab yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang yang sakit, maka yang sakit ini ada 2.
Satu, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Penyakit yang diharapkan kesembuhannya juga ada dua. Ada penyakit yang akan mengganggu puasa, ada yang tidak. Maka penyakit yang tidak mengganggu puasa itu tidak boleh berbuka. Saya ulangi, penyakit yang tidak mengganggu puasa maka tidak boleh orang itu berbuka. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang ya, yang orang tersebut ternyata berbuka. Ada orang berbuka nih. Padahal penyakitnya penyakit yang apa? Yang tidak ada hubungan dengan puasa. Apa contohnya? Sakit mata, bisul, batuk ngeklek. Tetapi tidak mengganggu perut ya. Kalau ngekleknya sampai bikin lapar ya beda lagi tuh. Ya. Sakit gigi. Apa bisa boro-boro mau buka dia ya? Pokoknya penyakit yang tidak ada hubungan dengan saum. Yang paling gampang kutil ya. Ya budun begitu kan. Yang begini boleh nggak berbuka? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh berbuka? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang orang yang sakit ya. Ketika berbicara tentang orang yang sakit, maka perhatikan di surah Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah menggantikan di hari-hari yang lain. Sakit nggak puasa, mengkodok puasa di hari yang lain. Safar nggak puasa, mengkodok puasa di hari yang lain. Setelah itu kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa orang yang sakit boleh berbuka? Agar mempermudah, tidak mempersulit. Kenapa orang safar yakni boleh berbuka? Untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Begitu. Apa bedanya sakit dengan safar? Perhatikan baik-baik. Orang yang sakit terbagi dua. La yurja bur'uhu, yurja bur'uhu. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dan ada lagi yang bisa diharapkan kesembuhannya. Yang diharapkan kesembuhannya, yakni la yata'alaq bisyamihi. Nggak ada hubungan dengan puasanya. Yang kedua, ma yata'alaq bisyamihi. Yang ada kaitan dengan puasanya. Maka ketika orang itu sakit dan mengganggu puasanya, itulah yang dibolehkan untuk berbuka. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Jadi sakit yang menimbulkan kesulitan itulah ya yang menyebabkan dia boleh berbuka. Adapun sakit yang tidak menimbulkan kesulitan maka tidak boleh berbuka. Begitu. Bisa dipahami semuanya? Ya. Yang keduanya, adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka setelah sembuh dia bisa berpuasa mengqadha'nya. So, kalau sakitnya nggak diharapkan kesembuhannya, kalau dia nggak puasa Ramadan, di luar Ramadan bisa apa tidak? Jawabnya kan masih gering. Dan geringnya juga la yurja bur'uhu. Tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Menurut siapa? Menurut ahlinya. Menurut ahlinya. Nah yang demikian, maka penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya adalah yakni kembali kepada hadis Nabi yang mulia yang menerangkan bahwa ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan
Apa itu? Dua. Pertama adalah ketuaan, yang kedua adalah kematian. Tua itu nggak bisa disembuhkan, Pak. Ya, betul. Jadi tua itu tidak bisa disembuhkan. Jadi tidak ada orang bisa sembuh dari penyakit apa? Penyakit tua, tidak ada. Orang tidak akan bisa sembuh dari penyakit tua. Makanya kata Rasulullah SAW, semua penyakit bisa sembuh kecuali kematian dan tua. Itu tidak bisa sembuh. Mati itu ya, kalau datang ya mati. Tua itu tidak bisa disembuhkan. Udah tua pengen muda nggak bisa. Nggak bisa disembuhkan. Nah oleh karena itu, karena tidak bisa disembuhkan, maka orang yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan dikiaskan kepada orang yang sudah tua renta. Sebagaimana orang yang tua renta yakni memberikan fidyah, maka orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya juga bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Karena tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, berbeda dengan safar. Kalau safar itu terbagi tiga. Safar tanpa masyakoh, tanpa kesulitan. Safar dengan sedikit masyakoh, sedikit kesulitan. Dan safar dengan masyakoh yang berat, kesulitan yang berat. Safar tanpa kesulitan, maka safar itu sendiri adalah kesulitan. Safar tanpa kesulitan, yakni safar sendiri adalah kesulitan. Makanya kata Rasulullah, as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya safar adalah merupakan serpihan dari azab. Karena safar merupakan serpihan dari azab, oleh karena itu semata-mata safar dengan tanpa kesulitan, itu adalah kesulitan. Oleh karena itu boleh berbuka. Hukumnya jawazul iftar, boleh berbuka. Kalau ada orang safar dan ternyata dia ada sedikit kesulitan dalam safarnya, maka hukumnya makruh berpuasa, sunnah dan afdal berbuka. Ya, makruh berpuasa dan afdal berbuka. Kalau ada sedikit kesulitan. Walaupun antum kayaknya yang 1 dan 2 ini males bukanya kayak. Kayaknya kita tuh kalau yang pertama apalagi? Wah, boleh puasa, boleh nggak juga boleh. Tapi kesimpulannya puasa. Kalau yang kedua apa? Yang kedua makruh. Kalau dia tidak berpuasa afdol. Tapi kenyataannya antum puasa kan? Kenapa? Males. Di luar puasa godaannya lebih hebat lagi. Ya. Yang ketiganya, kalau ada masyaqqah syadidah, kesulitan yang berat, maka kalau antum berpuasa, maka maksiat Abul Qasim. Ya, faqad asa Abul Qasim, maka sudah durhaka kepada Abul Qasim. Maka ya berbukanya wajib hukumnya bagi orang yang mengalami kesulitan di dalam safarnya. Ini adalah 3 hukum ya berkenaan dengan safar. Jadi sama apa bedanya? Dibedakan. Ya. Hukumnya dibedakan. Nah, di sini diterangkan apa yang mesti dilakukan oleh orang yang sakit dan dokter menghabarkan kalau dia penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Atau orang yang aukana kabiran, atau orang yang sudah tua renta. Ya. Ini kayaknya ini ya. Redaksinya keliru, mungkin yang betul wama fi hukmihima, bukan waman.
Ya, kayaknya wama fi hukmihima. Dan apakah yakni hukum keduanya itu yang lebih tepat? Bukan waman fi hukmihima. Kayaknya wama fi hukmihima. Yang lebih tepat begitu kalimatnya. Jawabnya adalah yut'imu an kulli yaumin miskinan, dia mesti memberi makan kepada orang miskin dalam satu hari. Yakni maksudnya setiap harinya. Setiap harinya dia memberikan makan seorang miskin. Yut'imuhu nisfas sa', memberikan makan yakni setengah sa'. Setengah sa' berapa? 2 mud. 2 mud berapa? Biar gampang. 2 liter. Biar gampang. Ya, atau 1,5 kilo, atau 1,5 kilo, atau bahasa gampangnya kalau ada tangannya orang Arab yang dewasa maka berasnya 2 cerowok. Ngerti 2 cerowok? Tapi kan susah cari laki-laki dewasa dari orang Arabnya, agak ada di kita, kecuali kalau menantu kita orang Arab dah. Begitu ya. Yut'imuhu nisfas sa' min qutil balad, dari makanan pokok yang ada di negerinya. Misal tamri seperti kurma, abil arus atau seperti al arus yaitu beras, abil bur atau seperti gandum, au ghairi atau yang lainnya. Wanisfus sa' sama dengan kilo wanisf takriban 1,5 kilo kurang lebih. Jadi kurleb 1,5 kilo beras. Yang tadi sudah saya terangkan. 2 apa tadi? 2 liter atau 1,5 kilo, ya. Makanya kami di Minhajul Muslim selalu berulang-ulang, udahlah biar gampang aja 4 liter atau 3 kilo. Tapi ada sebagian orang 2,5 kilo aja. Biasanya juga segitu, ya sudah nggak apa-apa. Ada lagi yang lebih irit lagi. 2,4 kilo tuh di dalam fatwanya juga 2,4 kilo, ya sudah nggak apa-apa. 3,5 liter begitu. 3,5 liter ya udah nggak apa-apa. Ada lagi yang lebih lagi 3,4 liter di fatwa MU juga seperti itu, atau yang sejenisnya atau yang lainnya, ya, atau fatwa para ulama, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Terus harus gimana lagi? Karena memang para ulama kita tidak apa? Tidak sama. Adapun kami, kenapa kami melakukan 4 liter atau 3 kilogram, itu berdasarkan sok Madinah yang sekarang yang pernah ditakar. Ketika sok Madinah yakni diisi dengan apa tadi? Dengan beras beberapa kali diuji coba, itu kurang lebihnya 4 liter atau 3 kilo. Dekat-dekat lah takriban. Demikian barangkali keterangan saya pada kesempatan ini berkenaan dengan ibadah. Iya, ibadah saum ya. Nanti kita lanjutkan dengan ibadah haji dan umrah. Jemaah sekalian, sengaja kita membahas kitab ini karena kitab ini hanya pengetahuan dasar saja, ya, bukan untuk memperdalam, tapi untuk pengetahuan dasar, terutama bapak-bapak yang sudah tua, ya, yang sudah manula, ya, dan juga ibu-ibu yang sudah tua, supaya bisa langsung mendapatkan faidah dari apa yang tadi saya terangkan. Halamannya halaman 54, ini masih ada sekitar 60 halaman lagi jamaah, supaya menjadi 114. Ya. Jadi kita baru setengah perjalanan juga belum, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi insyaallah taala. Nanti akan datang al-haji wal umrah, haji dan umrah ya, yang akan datang insyaallah. Baik jemaah sekalian, apabila tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.